Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Senang rasanya kita bisa sama-sama kumpul di sini untuk sama-sama kita belajar. Perkenalkan, di sini nama Ibu Gitri Safa, dan di sini tujuan Ibu untuk mengadakan layanan atau memberi layanan, yaitu layanan informasi. Apa ada yang sudah tahu mengenai layanan informasi? Layanan informasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membekali para peserta didik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agar di sini mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Seperti itu. Dan di sini untuk topik yang akan kita bahas yaitu mengenai konsentrasi belajar. Di sini banyak sekali nanti yang akan kita pelajari, yaitu contohnya pengertian konsentrasi belajar dan juga tips-tips bagaimana kita bisa berkonsentrasi belajar seperti itu. Kemudian di sini juga ada banyak manfaat nih dalam membahas topik ini. Tentunya di sini kita bisa juga menambah wawasan, ilmu pengetahuan, bisa menambah daya ingat kita, dan juga kita bisa lebih percaya diri atas kemampuan diri kita. Dan juga di sini ada asas-asas nih dalam kegiatan ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada asas kegiatan. Jadi di sini di asas kegiatan ini kalian mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Dan juga ada asas kesukarelaan, dimana di sini kan kalian memang tujuannya ke sekolah untuk belajar. Maka dari itu di sini Ibu sudah menganggap kalian secara sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang ketiga yaitu ada asas kenormatifan, di mana ada norma-norma yang baik yang akan diterapkan. Dan terakhir yaitu ada asas kerahasiaan. Nanti di sini bila mana ada kasus yang melibatkan masalah pribadi atau kelas, itu sebaiknya tidak dipublikasikan ke luar, yaitu kita sama-sama kita rahasiakan. Seperti itu. Dan kemudian di sini juga ada tata caranya. Jadi di sini kalian juga tentunya harus disiplin, bersikap disiplin, bersikap baik, mendengarkan, aktif dan tenang seperti itu. Baik, kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, di sini sebelum Ibu membahas untuk topik kita, di sini nanti Ibu akan ada small group discussion, yaitu pembagian kelompok untuk tugasnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi di sini tentang konsentrasi belajar. Nah, kalian di sini harus perlu tahu dulu nih, apa sih konsentrasi? Ada yang tahu konsentrasi itu apa? Konsentrasi adalah pemusatan atau pengerahan perhatian kita kepada aktivitas kita. Sedangkan belajar adalah proses perubahan tingkah laku, seperti yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan lain-lain. Jadi untuk kesimpulannya adalah konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku. Dan di sini ada juga nih ciri-ciri para siswa yang dapat berkonsentrasi belajar. Yang pertama yaitu adalah kesiapan. Di sini anak-anak yang dapat berkonsentrasi belajar tentunya anak-anak yang siap menerima pelajaran yang akan dipelajari seperti itu. Yang kedua yaitu ada penerimaan atau respon. Jadi anak-anak yang konsentrasi belajar tentunya dia merespon dengan baik dengan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu ada psikomotoriknya atau gerak tubuhnya. Jadi di sini anak-anak yang berkonsentrasi belajar pergerakannya itu tidak terlalu banyak ya, pergerakannya itu baik. Contohnya bila mana memang harus ada yang ditulis, maka dia akan menulis seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah bahasa yang baik. Jadi anak-anak tentunya pasti tahu ya bahasa yang baik itu seperti apa. Dan juga untuk penerimaannya dari guru itu tentunya dia menggunakan bahasa yang baik. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut kepada tips-tips nih agar kita dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu tidur yang cukup. Bila mana tidur kita tidak cukup, tentunya kita akan kelelahan, dimana rasa lelah itu akan membuat kita menjadi tidak fokus. Jadi kita malah tidur di kelas yang harusnya kita belajar mendengarkan, kita malah tertidur karena kita kelelahan, karena kita kurang tidurnya.
Yang kedua yaitu ada menghindari stres. Kalau kita stres tentunya pikiran kita akan tertekan ya, akan banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu otak kita, sehingga itu menimbulkan ketidakkonsentrasian dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu ada mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentunya mengkonsumsi makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, itu dapat menambah sel-sel yang baik. Jadi kebutuhan sel-sel otak kita tentunya terpenuhi. Jadi kita juga jadi fokus untuk berpikir. Dan yang terakhir yaitu adalah melatih pikiran, yaitu contohnya dengan permainan puzzle, pokoknya yang dapat menstimulasi otak kita. Oke anak-anak, sudah cukup ya untuk materinya. Dan sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Dan di sini masing-masing kelompok itu mencari kasus apa saja yang dapat menimbulkan ketidakkonsentrasian dalam belajar. Dan juga cara-caranya. Nanti di sini cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya seperti apa. Dan untuk perwakilan kelompoknya nanti boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk anak-anak yang lain dimohon untuk mendengarkan ya, untuk memberikan kritik atau sarannya seperti itu. Baik anak-anak, di sini dari perwakilan kelompok kita semuanya sudah maju ke depan ya. Kalian hebat, sudah memberikan yang terbaik. Dan di sini sudah jelas ya semuanya ya tentang materinya. Baik, jika sudah di sini apakah ada yang berani menyimpulkan? Oke, tadi teman kita Raka mau menyimpulkan ya. Silakan maju ke depan. Baik anak-anak, tadi teman kita Raka sudah menyimpulkan ya, kesimpulannya sudah baik dan juga sudah jelas. Maka dari itu cukup sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang tadi dijelaskan oleh kita semua yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Terima kasih banyak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.